Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bori. Di sini saya diberi tugas sebagai Wakasek Kurikulum. Pada hari ini saya ditugaskan untuk memberikan materi mengenai gambaran kurikulum di sekolah dan materi tambahan belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Siswa-siswi SMK KP Balai Endah, pertama saya ingin mengucapkan selamat bergabung di SMK KP Balai Endah dan semoga Anda sekalian betah, nyaman, serta cinta kepada SMK KP Balai Endah. Masuk ke materi yang pertama adalah mengenai gambaran kurikulum pada SMK KP Balai Endah. Tentunya di SMP dan di SMK terdapat banyak perbedaan. Ada mapel-mapel yang nanti tidak akan dipelajari, yang tidak dipelajari di SMP akan dipelajari di SMK. Untuk SMK, struktur kurikulum yang kalian akan pelajari terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah muatan nasional, yang kedua muatan kewilayahan, dan yang ketiga nanti muatan peminatan sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Adapun materinya serta mata pelajarannya nanti kalian akan secara berjalan akan mengetahuinya. Perbedaan masing-masing jurusan antara teknik kendaraan ringan otomotif, teknik komputer jaringan, dan otomatisasi tata kelola perkantoran hanyalah pada muatan peminatannya saja. Untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan semuanya mempelajari mata pelajaran yang sama. Adapun nanti di perjalanan kalian ketika belajar di kelas, saya akan sedikit memberikan gambaran belajar di kondisi normal dan belajar nanti di kondisi COVID-19. Tentunya akan sangat berbeda. Yang pertama, belajar di kondisi normal, Anda itu diharuskan wajib datang ke sekolah 5 hari, dimulai pada pukul 7 untuk melakukan tapping seperti yang Bapak pakai ini. Kalian harus tapping ke mesin absen. Kemudian Anda memasuki kelas, mengikuti pembelajaran sampai nanti jam 3. Setelah jam 3, bagi beberapa siswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama 2 pertemuan selama 1 minggu. Untuk itu, kalian akan pulang sekitar pukul 5 maksimal berada di sekolah, karena sekolah kita menerapkan full day school. Sedangkan nanti di pembelajaran COVID-19 tentunya hal tersebut tidak bisa kita laksanakan. Mengingat Anda semua akan belajar di rumah seperti saat ini, Anda menyaksikan video ataupun nanti bergabung melalui aplikasi yang nanti sekolah sediakan. Selanjutnya, nanti di pertengahan serta di akhir semester kalian akan mengikuti beberapa evaluasi. Salah satunya sekolah selalu mengadakan ujian-ujian yang tentunya kalian juga sudah mengalami ketika di SMP. Ada ketika mata pelajaran ada ujian harian, kemudian ada ujian akhir semester, dan nanti di akhir mungkin akan ada ujian kenaikan kelas. Yang spesial di SMK, kita selain mengikuti ujian-ujian tersebut, kita juga akan mengikuti beberapa ujian yang pertama mungkin nanti ketika kalau kalian kondisi normal itu ada kegiatan kunjungan industri, biasanya kalian juga akan membuat laporan melalui jurnal. Di kelas 2 kalian harus mengikuti PKL selama 3 bulan dan kalian akan dievaluasi, diuji melalui sidang PKL. Kemudian di kelas 3 nanti ketika kalian berhasil mempelajari seluruh program-program setelah mapel-mapel kompetensi kalian akan diuji dari industri. Kita akan mengundang industri yang bekerja sama dengan sekolah. Contohnya untuk TKR kita bekerja sama dengan Suzuki, untuk TKJ tahun kemarin kita bekerja sama dengan Netcrom, PT Netcrom, dan untuk otomatisasi tata kelola perkantoran kita bekerja sama dengan ISI, Ikatan Sekretaris Indonesia. Pihak-pihak tersebut adalah industri yang sudah bekerja sama dengan kita dan secara kualifikasi telah memenuhi, sehingga lulusan SMK KP Balai Endah dapat bersaing dengan sekolah-sekolah atau siswa-siswa lainnya. Mungkin itu sedikit gambaran dari kurikulum yang nanti akan kalian hadapi selama 3 tahun ke depan. Dan yang kedua adalah tips and trik cara belajar mandiri selama masa pandemi. Tentunya belajar di rumah sangat membosankan, apalagi kalian disuguhi banyak tugas dari beberapa guru mapel. Ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan
dan kalian ketahui sebelum mengikuti pembelajaran secara online. Yang pertama adalah mengetahui potensi diri kalian. Ada beberapa siswa yang tidak cocok dengan hal-hal seperti gambar, kemudian ceramah, itu membosankan. Siswa-siswa tersebut biasanya cocok dengan hal lain. Makanya Anda harus mengetahui potensi diri, klasifikasikan diri Anda. Apabila Anda suka mendengarkan musik ketika belajar dan itu efektif, maka Anda adalah tipe audiovisual. Sedangkan ketika Anda memahami materi dengan cara melihat grafik atau menonton video yang sangat banyak, berarti Anda tipenya visual. Ada lagi yang tidak cocok dengan keduanya, Anda harus praktek, berarti Anda tipe kinestetik. Sekarang coba kalian kenali diri sendiri dulu, tipe apa yang kalian cocok, maka lakukan. Mengenali tipe diri itu sangat penting, karena apabila kamu melakukan cara belajar yang salah, tentunya kalian tidak akan kuat selama belajar di pandemi COVID-19. Tentunya akan sangat membosankan setiap hari menerima tugas yang sangat banyak. Maka dari itu kalian harus beradaptasi sesuai dengan potensi diri kamu. Kalau kamu suka musik, silakan sambil dengerin musik. Kalau suka nonton, sambil nonton video. Kalau tidak suka keduanya, kamu bisa langsung mempraktekkan. Khususnya nanti kalau pelajaran prakteknya seperti pelajaran kompetensi keahlian ataupun pelajaran bahasa, kamu bisa langsung mempraktekkannya. Tips yang kedua adalah kalian tentunya harus membuat perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang, caranya seperti apa? Hanya satu simpel saja yang Bapak pernah pelajari. Yang pertama adalah write what you do and do what you write. Kamu tinggal buat saja list yang akan kamu lakukan. Setelah itu kamu evaluasi di akhir pembelajaran apakah list-list tersebut kamu kerjakan atau tidak. Itu akan sangat membantu kamu untuk mengefektifkan waktu belajar. Tentunya kamu juga perlu waktu untuk refreshing, untuk beristirahat, untuk bermain game, untuk mendengarkan musik, untuk berdiskusi dengan teman. Makanya kalian harus memanfaatkan waktu seefektif mungkin dengan cara membuat list tadi. Dan yang terakhir adalah konsistensi. Konsistensi sangat penting, itu bagian dari kedisiplinan. Apabila kamu mau sukses menjalankan dua tips yang tadi, konsistensi sangat penting. Tentunya banyak gangguan yang akan menimpa kamu saat belajar. Apakah itu ajakan dari teman dan lain-lain. Kamu harus bisa mengatasi tersebut dengan cara konsistensi. List-list yang kamu telah buat harus kalian kerjakan setiap hari, menjadi rutinitas. Dan kalian harus menghibur diri dengan memberikan konsekuensi khusus apabila kamu telah berhasil mengerjakannya. Contohnya kalian bisa bermain game setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan tersebut. Mungkin dua materi itu yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa stay healthy, tetap sehat, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan jaga jarak apabila kalian harus keluar rumah. Selamat jumpa nanti di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.